Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Ilahi al-maqsudi wal muhammadiyyi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka ila hadrati sultan awliya wa qudwatil asfiya ibn rabbani rawdatis samadani Sayyid Maulana Syaikhul Muhammad Abdul Wahab Sayyidul Maslul Al-Qutub radhiyallahu anhu qaddasa surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun para wakil rakyat semasi, wakil khusus Aizah Al-Ud selaku zuriyat masyarakat teman-teman laki sifat apa-apa yang makmur. Beruntungnya kita bergabung di Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Surya wa Yasin Narasa dengan munsyi Muhammad Sa'adah Awas. Kita ini punya 4 kelemahan, dan kelemahan ini sudah diatasi oleh para sahabat sebagai murid. Kelemahan pertama yang kita miliki, kita ini orang buta hati. Apa yang memberi tongkat kepada kita? Andai kata Abah tidak memberi tongkat, kayaknya bulan Ramadan pas waktu asar kita salah langkah. Abah memberi tongkat supaya kita berangkatnya ke tempat mati. Itu kelebihan daripada solusi agar kita ini diminimalisasi untuk salah langkah. Ada apa di tempat manakib ini? Sudah dibahas panjang lebar tadi. Satu di antaranya adalah apabila kita ingin sehat, sudah banyak kasus-kasus yang penyakit seseorang bisa sembuh dengan zikir jahat. Saya punya data itu. Pada tanggal 23 Maret persis hari ini, 23 Maret tahun 2016, Pamirsa Abah di Al-Musawir Pak Haji Kultur mengatakan ternyata memang dampak positif daripada zikir jahar itu akan menambah daya tahan tubuh kita. Kalau kita merasa sakit, itu berarti daya imun kita ini sebenarnya sedang lemah. Makanya nggak heran dengan berbagai gaya bahasa para wakil talqin, kalau kita sedang sakit, mumpung sedang sakit datang ke tempat manapun. Nah ini karena apa? Karena kelemahan kita yang pertama adalah kita ini orang buta. Kita ini kemudian kebutaan kita ini buta hati, kemudian ditongkat oleh yang lain pengusaha. Itu satu. Kelemahan kita yang kedua, kita ini orang lapar. Abah memberi makan kepada kita. Pagi-pagi saja Abah ngasih sarapan 20 orang. Jadi kalau kita masih enggan untuk sarapan, itu bukan salah Abah. Kalau kita masih tetap lapar, ya kita mengikuti Abah. Kalau sudah tidak mengikuti Abah, apa lagi akan kita harapkan? Mengapa Abah Anom sampai mengatakan, begitu banyak orang datang ke Suryalaya berduyun-duyun, tapi tidak sampai 20% yang jadi. Karena apa? Karena meskipun secara lahiriah ada di hadapan Abah Anom, tapi sudah meninggalkan Abah Anom. Katakan tanggal 9 Maret kemarin, 9 Maret 2024 jam 3:38 Abah mengatakan begitu.
Jadi meskipun ada di hadapan pemirsa Abah Anom, sudah banyak yang meninggalkan Abah Anom. Apa contohnya? Abah Anom membuat satu pola ibadah, melaksanakan ba'diyah sholat isya itu sambil duduk. Tapi banyak termasuk wakil hakim pada waktu itu menganggap Abah Anom sedang sakit, makanya ba'diyah isyanya sambil berdiri. Itu sudah meninggalkan Abah Anom. Makanya di dalam berperikop sekecil apapun yang dicontohkan oleh Syekh Mursyid itu adalah pedoman hidup, itu adalah sumber hukum bagi kita untuk melaksanakan amal. Itu yang kedua. Itu baru sarapan aja ya pagi-pagi. Sarapan itu 20 rakaat. Itu sebenarnya sudah ditambah ya. Sudah ditambah pada waktu zaman Abah Anom, sarapannya enggak 20 rakaat. Nggak pakai isti'anah kalau nggak salah dulu tuh. Jadi isti'anah yang 4 rakaat itu tambahan daripada Abah Anom. Jadi itu hanya 16 rakaat. Mestinya kita ini lebih kenyang mestinya. Karena tambahan makanannya, menunya sudah ditambah lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ini orang telanjang. Karena telanjang, apa yang menutupi aurat kita? Saya bicara di sini bukan berarti saya pintar, tidak. Abah menutupi kebodohan saya. Jadi dimanapun kita berada, apapun posisi kita di tengah-tengah masyarakat, sebenarnya ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Abah menutupi kekurangan. Nah, karena menutupi kekurangan, aib itu ditutup. Abah kalau menutup aib itu sendiri ternyata menggunakan pola. Abah ngasih kasih sayang kepada semua murid-muridnya. Kuntil hubbi kasyamsi. Itu pola Abah tuh. Jadikan kasih sayangmu kepada siapapun, terutama kepada murid-murid Abah. Ini apa yang dikatakannya? Ubahnya seperti matahari. Matahari nggak pernah pilih kasih memberikan cahaya. Tidak pernah membeda-bedakan sinar matahari. Lautan dapat cahaya, daratan dapat cahaya. Pohon yang tumbuh dimanapun dapat cahaya matahari. Di belantara sekalipun bukan hanya pohon yang tinggi yang menerima cahaya matahari, tapi rumput yang ada di dasar tanah juga kebagian sinar matahari. Siapapun yang datang ke sini merasakan begitu, apa nggak pernah milih. Oh ini pejabat, silakan duduk di kursi. Akanlah tukang rumput di bawah aja, nggak pernah begitu, semuanya sama. Pun bil ubi kasyam. Nah, pun bisatril awrati, bukan pun bisatril uyubi, ternyata kalah ini. Apa menutupi aib, menutupi kekurangan murid-muridnya itu sendiri, tak ubahnya seperti malam. Saya melihat bapak, melihat ibu, semuanya. Karena apa? Karena ada cahaya. Di dunia apabila nanti ini tidak ada cahaya lampu, apabila matahari terbenamnya matahari menunjukkan bahwa ternyata cahaya itu sudah habis. Yang ada gelap. Nah, menutupi yang bisa dilihat itu sendiri, itu ternyata dengan kegelapan. Supaya tidak bisa dilihat oleh orang. Bukan malah mengungkit-ungkit kesalahan. Karena mengungkit kesalahan itu sendiri, itu sebenarnya ubahnya seperti kita ini barter dengan orang lain tentang amal. Berapa banyak orang yang tidak suka kepada Allah, yang membenci Allah, yang menghujat Allah. Itu kan hal biasa. Cuek aja apa? Nggak usah ngomongin, biarin aja. Orang ngirim paket, paketnya salah alamat, nggak akan diterusin, akan dikembalikan lagi paketnya kepada pengirim. Begitu kan? Itu pola amal. Nah jadi kita ini orang telanjang, kemudian ditutupi, dikasih pakaian oleh para sahabat. Pakaiannya apa? Pakaiannya itu sendiri dengan menggunakan amalia. Andai kata bukan karena karomah Abah, susah kita melaksanakan sholat tasbih setiap malam. Nah, kenapa dikatakan susah? Orang-orang di luar sana itu melaksanakan sholat tasbih kan sekali seumur hidup. Malah ada yang keburu mati,
Itu belum melaksanakan sholat tasbih juga. Nah, kelebihan kita di situ. Jadi di situ pakai itu. Jadi penutup-penutupnya itu sendiri adalah berbentuk amalia. Nah, amalia ini apabila kita pakai, itu adalah pakaian yang sangat nyaman bagi kita. Makanya tidak heran gitu ya, kalau orang lain membuat rekayasa bagaimana caranya kita mendapatkan Lailatul Qadar, selama inti Lailatul Qadar kita belum punya, nggak akan ketemu. Orang ramai-ramai memperingati nuzul Quran, selama Al-Quran tidak nuzul ke dalam hati kita, nggak akan dapat. Nah, kelebihan kita itu di situ. Pakaian kita dikasih oleh Yang Mulia Allah. Makanya semua orang lain nanti pada saat mengakhiri Ramadan itu kan ada satu hadis ya, ada hadis yang terkenal diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadisnya nomor 927. Rodima an furujulin ghafala alaihi Ramadan pansalahu oblat ayub paralahu. Kalimatnya begitu. Nanti di akhirat itu akan ada sekelompok manusia itu akan terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa terhina? Ternyata begitu masuk ke bulan Ramadan, pansalahu sampai Ramadan meninggalkan yang bersangkutan qabla ayyufarallahu, sebelum dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melalui masuk ke bulan Ramadan itu biasa-biasa aja, enggak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, jadi kita itu harus punya target. Dikasih target kita oleh para sahabat. Pakaian kita. Dari mana kita tahu kalau itu target kita? Dari Al-Qur'an Karim. Paling tidak ada berapa? Ada 6 target kita yang harus kita kerjakan, supaya kita tidak hina nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengakhiri Ramadan yang pertama. Apa itu? Pertama, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ini dianjurkan supaya menjadi orang yang bertakwa. Dengan cara bagaimana? Caranya puasa. Meskipun orang yang berpuasa belum tentu menjadi orang takwa. Itu satu. Yang kedua, ayat 185. Ada 3 yang harus kita lakukan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan pertama sekali diturunkan Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Itu. Saya tidak tahu ya, maaf nih kalau mata saya salah gitu ya. Itu kalau nemuin apa itu di saku apa itu ada buku kecil. Itu Al-Quran ukuran kecil ada di saku apa. Jadi setiap saat apa itu ada harus Al-Quran. Makanya apa mampu menghitung sampai jumlah titik yang ada di dalam Al-Quran. Sampai segitunya mursyid kita. Nah, jadi yang harus kita lakukan yang kedua selain puasa adalah tadarus Al-Quran. Kalau biasa bagi kita yang tadarus mah gitu ya. Yang belum gitu. Gak usah banyak-banyak. 1 hari 2 ayat saja gitu ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha wala sadaqallahu azim. Kalau 1 hari 2 ayat saja kita baca Quran, insya Allah bakal hatam dalam jangka waktu 6,5 tahun. Ramadan yang 1 bulan. Ramadan 1 bulan masa hatam kan 6,5 tahun. Ya, ditingkatkanlah jangan hanya 2 ayat. Nah, yang kedua pada ayat yang ke-185 ini yang harus kita lakukan adalah walitukamilullaha ala walitukmilul idata dulu ya. Walitukmilul idata, menyempurnakan jumlah hari di bulan Ramadan. Kalau pemerintah belum memutuskan kapan lebaran, kita jangan menentukan. Meskipun sudah banyak yang meramal, alhamdulillah lebaran tinggal menghitung hari. Memang menghitung hari dari dulu juga. Nah, tapi kapan waktunya nggak usah ngomongin. Sangat aktif kita ya, punya apa yang memutuskan tuh pengumuman pemerintah. Nah, yang ketiga di ayat yang ke-185 ini walitukabbirullaha ala ma hadakum.
Begitu matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan, maka kita dianjurkan melantunkan takbir. Allah, apa kasih contoh kemarin itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu caranya. Nah, kemudian persoalannya begini. Kita lebih senang minum petasan. Bukan tidak boleh, kayaknya nggak ada yang lain minum petasan ini. Ulang tahun Abah saja beberapa tahun yang lalu berapa banyak petasan yang disuruh kita. Hanya kesalahan kita itu salah kaprah. Beli petasan paling gede, disuruh begitu mau berbunyi, kuping kita ditutup. Itu salah yang paling gede. Petasan itu mengeluarkan bunyi, fungsi bunyinya untuk didengar oleh telinga. Mengapa begitu mau meledak, telinga kita ditutup? Tidak ada manfaatnya beli petasan gede. Tidak perlu beli petasan paling gede, suruh simpan di telinga. Nah, baru akan lebih terasa kalian. Gitu ya. Nah itu. Nah, kemudian ada lagi pada ayat yang ke-186 tugas kita nih supaya tidak terhina nanti. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Doa yang harus kita baca. Kalau kita kan doa. Yang paling apa kan doa pamirin. Tangan mulai dari otot mengambil manipulasi mulai ikan mulai sudah ngambil. Tapi kalau para nabi itu kalau doa nggak pernah menyampaikan. Nabi Nuh hidup 950 tahun, dicuekin sama umatnya. Doanya hanya 3 kalimat katanya. Ani maglubun fantasir. Ya Allah, aku dicuekin, tolong dong. Itu aja doa. Dia dengan kalau berdoa itu pendek. Ini kelebihan kita. Karena kita sudah ditutupi aib kita oleh para sahabat, kelebihan kita pada hari ini di setiap acara manakib di bulan Ramadan, nanti nih, begitu datang waktu maghrib, itu ada doa. Imam nanti, Kiai Kamal, itu nanti bukan hanya Allahumma lakasyifu yang dibaca, tapi menyisipkan doa-doa lain untuk kemaslahatan kita. Itu perlunya di situ. Nah, kalau kita umpamanya sekali waktu ke Mekah umpamanya, di sana ada apa? Ada Hijri Ismail, ada Makom Ibrahim, ada ada Hajar Aswad, ada Sofa, ada Marwah. Itu semuanya makom ijabah, tempat diterimanya doa. Di rumah Allah ngomong apa? Itu langsung. Tapi itu nggak bisa dibawa ke rawa bebek, nggak bisa. Tapi sebagai kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada makom ijabah, sebagai pengganti ada waktu ijabah, waktu diterimanya doa. Kapan itu? Banyak waktunya. Satu di antaranya doa itu dikabulkan, yaitu doa orang yang berpuasa pada saat dia berbuka puasa. Nah, makanya nanti kita kembali ke al-Mu'min. Hebatnya kita itu dirahasiakan, doanya nggak kedengaran oleh kita. Jika hal nanti yang akan disebut, yang kedengaran Allahumma lakasyifu. Gitu. Terakhir pada ayat ke-187 sebelum tawasul. Ini pesan dari apa? Kepada para ikhwan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, mohon jangan terlampau akrab dengan bantal dan guling, termasuk dengan istri. Kemarin tanggal 9 apa bilang begini, jangan terlampau akrab. Namanya apa? Itu adalah musuh bebuyutan bagi orang yang mestinya melaksanakan ayat ke-187. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Al-Hanin tidak ada masalah, karena komunitas masyarakat sekitar Al-Hanin adalah ikhwan. Jadi ini kamu ya Al-Hanin. Coba tempat-tempat lain sudah hanya segelintir orang, ikhwan, jauh ke masjid. Masjidnya juga kalau malam dikunci, gimana melaksanakan etika? Abah selaku mursyid ternyata memang luar biasa. Luar biasanya apa? Ternyata Abah masih solusi. Menerjemahkan masjid jangan diartikan bangunan,
Setiap tempat kita bersujud itu adalah masjid. Bikin satu sudut di rumah kita. Gelar saja di tempat itu. Niatkan dalam hati kita akan diketika ke tempat itu dari sekarang. Ini kalau saya ngomongin ke orang Al-Hani, jangan-jangan nanti Al-Hani kosong masalahnya begitu. Itikafnya di rumah masing-masing. Bagi orang yang jauh daripada masjid dan masih suka bermasalah, ya kan nggak masalah kalau Al-Hani. Nah jadi bukan hal yang mustahil, kita pun akan terhindar daripada penghinaan, nilai hina, rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila membuat program persis seperti yang diperintahkan, dicontohkan oleh para sahabat seperti ini kita. Meskipun tidak terlalu sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.